Luar biasa pagi hari ini, kita ketemu lagi dalam Monday Morning Motivation. Masih bersama saya David Setiawan dan tentunya Pak Darmadi Dharmawangsa. Pak Darmadi, topik kita masih seputar negosiasi hari ini. Ini topik yang udah mendekati penghujung tahun. Yes. Ya. Dan ini sebagai bonus lah ya. Okay. Dan memang materi ini sebenarnya materi yang cukup berat ya. Karena negosiasi itu kayak gampang dipelajari tapi nggak mudah dipraktekin. Setuju. Karena orang yang kita hadapi juga mempunyai kemampuan negosiasi. Dan Anda jangan selalu pikir bahwa Anda tahu teknik ini, mereka nggak tahu. Mungkin ketika Anda apply sebuah teknik ini kepada mereka, mereka juga tahu Anda sedang mengapply teknik itu. Ya. Nah ini kita juga sama, orang juga bisa apply teknik ini kepada kita dan bagaimana mengcounter. Yes. Dan dengan mengetahui hal-hal seperti begini, kita tuh siap dalam negosiasi. Jadi 2 sesi sebelumnya kita cover mengenai struktur ya, struktur dan strategi. Jadi Betul. kita ada cover 12 strategi. Ya. Nah di dalam taktik ini, apa bedanya Pak strategi dengan taktik ya? Strategi itu lebih banyak mengenai komprehensif cara berpikir. Taktik ini sebenarnya variasi ketika terjadi di lapangan ya. Ya. Jadi main bola semua orang tahu strategi main bola seperti apa, kiper tugasnya apa, penyerang tugasnya apa. Itu kan Anda tahu karena dari sisi Anda sendiri. Tapi begitu Anda menghadapi tim lawan yang juga mengetahui strategi itu, mau nggak mau yang membuat tim satu bisa menang dari yang lain yaitu taktik. Taktik, yes. Taktik adalah di mana mendalami strategi dan mengadaptasi strategi itu sesuai dengan kondisi. Nah ini yang nggak gampang. Ini menarik ini. Iya, ini yang nggak gampang ya. Jadi kita akan 3 sesi terakhir kita akan bahas ya negosiasi taktik. Yang pertama nih, Ya. pada saat in the beginning ya, di awal ya, kita juga udah banyak ya cover di beberapa subjek. Kita punya Monday Motivation, bagaimana kita mesti punya jiwa confidence, bagaimana kita mesti tampil lebih positif, Ya. bagaimana bisa baca gesture dan body language. Betul. Ini semua ini penting sekali. Jadi kepekaan Anda dalam negosiasi itu tidak bertemu dengan lawan yang kayaknya Anda nggak bisa tebak siapa lawan Anda. Kita juga pernah di awal-awal dari Monday Morning Motivation kita belajar mengenai DISC. Ya. Bagaimana mengetahui lawan kita mempunyai karakter apakah seorang dominan ya, apakah seorang influencer, apakah seorang yang punya sangat analytical ya, kemudian sangat friendly. Ya. Itu juga penting sekali. Mempengaruhi ya. Ya, saya tidak akan cover hal tersebut karena Anda bisa nonton di edisi sebelumnya. Nah, Betul. mari kita masuk negotiation tactic khususnya pada awal dalam saat negosiasi. Ya, silakan Pak. Hal ini juga di cover di struktur. Jadi Anda jangan kaget ya, Pak ini kayaknya waktu Bapak ngomong strategi ya 12 strategi kayaknya hal ini tuh bau-baunya ada. Memang benar. Maka saya tadi bilang bedanya hanya tipis ya. Yang strategi tahu bagaimana SOP-nya. Ya. Ketika taktik itu artinya ketika Anda berantem dengan orang yang juga tahu SOP-nya. Implementasinya nih. Iya, ya Oke. sama-sama tahu main badminton, sama-sama tahu nyemes, sama-sama tahu bola kecil, tahu Ya. ya bagaimana matiin dia. Itu Itu butuh dia. proses. Ya, oke. Jadi poin pertama dalam taktik adalah selalu minta ya lebih dari apa yang Anda harapkan. Wih. Ini sebenarnya untuk orang Asia tepat sekali. Untuk orang asing sebenarnya nggak cocok. Orang bule nggak cocok. Karena orang bule itu adalah orang prudent. Dia minta A, dia maunya A. Oke. Kalau di Indonesia khususnya ya, Aha. kadang-kadang kita menghadapi manusia yang maunya nego. Makanya negosiator kan ya. Semua hal bisa dinegosiasi. Masih ingat nggak Masih yang ingat. tadi ya struktur Ya. awalnya? Karena semua orang tahu bahwa semua hal itu bisa dinegosiasi, termasuk lawan bicara kita. Ya. Dia tahu apapun yang kita offer pasti bisa Nego. dinegosiasi. Setuju. Karena kita tahu dia tahu hal itu, kita naikin harganya dikit. Oke. Kita naikin harganya dikit supaya dalam proses negosiasi itu bisa Ketemu yang kita mau ya. Kalau nggak ketemu nih, ya kan? Dan kalau orang nggak ketemu kan nggak happy, akhirnya nggak jualan Betul, ya. betul. Jadi ini udah biasa nih ya, Ya. biasa konsepnya. Tetapi di dalam pengalaman kita jadi real estate agent ini nggak biasa nih ya. Ask more than you expect. Makanya Pak penjual properti ketika nitip properti ke agent properti, umpama rumahnya harganya 2M, dia selalu bilang tolong jualin rumah saya 2,5M. Nah di situ juga hati-hati loh. Kalau Anda tidak paham dengan taktik seperti begini, Anda mentang-mentang ngambil properti tersebut dan pasarin pada harga 2,5M, yang mana Anda akan buang waktu, buang uang dan buang iklan dan segalanya. Betul, gitu. betul. Dan pada akhirnya sebenarnya ketika Pak David minta saya jual 2,5M, Pak David sebenarnya tidak expect laku 2,5M. Sebenarnya Pak David masih punya Margin ruang lah ya. negosiasi. Nah, kalau saya tahu itu, saya akan berusaha drive supaya 2,5M itu turun gitu Ya, ya. Of setuju. course tidak akan turun sampai bottom price-nya Pak David, tetapi at least lebih dekat sehingga ketika negosiasi itu lebih enak loh Pak. Betul, betul. Bayangkan Pak, kalau 2,5M, saya mau drive angka 2,5M turun jadi 2M dan butuh proses 2450, 2,4, 2,350, 2250, 2150, Ya. 2M.
Pak David ketika terima informasi dari saya turun sampai 6-7 kali, Pak David itu kayaknya setiap kali harga properti Pak David turun, Pak David itu sakit hati. Kayaknya kok saya ditawar. Tapi kalau 2,5 M Pak David buka, kemudian saya bisa membuktikan dengan comparative market analysis, dengan data-data pembanding bahwa harga Pak David itu paling reasonable tuh kita bukanya di 2150 dan akhirnya ketemu di 2,1. Itu lebih enak, Pak. Karena ketika saya bilang Pak David harganya 2150 dan akhirnya setelah negosiasi ketemunya di 2,1, berarti hanya 50 juta Pak dibandingin yang tadi 500 juta. Berbeda sekali perasaannya Pak David. Harga yang Anda dapat bisa sama, tapi perasaan Anda lain. Sangat beda. Jadi ini penting sekali ya. Ask more than you expect. Demikian juga ketika Anda menawarkan komisi ke customer. Ya, jangan terlalu cepat, jangan selalu merasa semua customer telah ditatangin oleh berbagai macam agent, dan jangan selalu merasa customer itu selalu mencari komisi yang paling rendah. Ini banyak agent selalu pikir loh, daripada dia kasih orang lain, gua sekalian aja kasih komisi yang paling rendah supaya gua menang. Belum tentu loh. Nah, kita tuh terlalu banyak merekayasa hal-hal yang belum tentu terjadi, dan ini membuat image kita jelek. Bayangin kalau customer seperti Pak David tahu bahwa agent properti itu komisinya 2,5 sampai 3%, tiba-tiba saya datang ke Pak David, belum Pak David nawar, saya bilang, Pak, sama saya aja Pak, 1,5% cukup Pak. Nah, Pak David nanti jangan-jangan Pak David takut nih Pak Darmadi ini ngerti nggak sih apa yang dia jual? Apakah dengan 1,5% ini, apakah properti saya akan cepat laku? Apakah dengan 1,5% ini Pak David bisa kerjasama dengan agent lain? Jangan-jangan karena terlalu kecil komisinya, akhirnya Pak David bekerja dengan sendiri. Akibatnya kerja dengan sendiri, propertinya nggak laku dan nggak laku gitu. Jadi Anda hati-hati di sini. Setuju. Lebih baik Anda jual mahal diri Anda, ya. Lebih baik Anda jual mahal diri Anda daripada Anda banting harga. Setuju. Ya. Jadi poin pertama adalah ketika kita meminta lebih dari apa yang kita sebenarnya harapkan, kita sebenarnya memberikan sebuah ruang untuk negosiasi. Dan disitulah negosiasi terjadi. Dan disitulah kelebihan Anda, khususnya ketika Anda agent properti, dengan Anda mempersiapkan semuanya nih ya, semua hal-hal yang saya tadi bilang ya. Ketika Anda ketemu orang melihat Anda dari atas jempol kaki Anda sampai ujung rambut Anda, dia akan nilai Anda dalam 7 detik pertama. Ini juga dalam sebuah proses negosiasi. Jadi ketika Anda menawarkan sesuatu yang lebih tinggi dari ekspektasi Anda, ini sebenarnya membuat diri Anda itu sebenarnya di dalam posisi yang lebih baik, bukan lebih jelek. Kan banyak bilang, "Aduh, kalau aku jual terlalu mahal, nanti aku posisinya kelihatan jelek." Enggak, malah Anda kelihatannya lebih baik ya. Nah, yang kedua sebenarnya ketika Anda mulai menawarkan sesuatu yang lebih tinggi, jangan-jangan orang itu setuju. Jangan-jangan orang itu setuju. Bisa jadi. Pak, saya komisinya 2,5%. Oke, silakan Pak, saya oke. Loh, kaget ya, malah kita kaget nih. Jadi jangan-jangan Anda pikir kenapa saya nggak ngomong 3%. Itu bener dia, kan, ya? bisa. Ya, jadi ini dua hal ini yang perlu kita pikirkan. Yang ketiga sebenarnya adalah bahwa ketika Anda menjual produk atau servis Anda dengan harga yang bagus, ya, persepsi terbentuk bahwa produk dan servis Anda bagus, ya. Pada dasarnya memang orang mau murah Pak. Pada dasarnya semua orang mau murah. Tapi bukan hanya murah sebenarnya. Dia pengen sebenarnya bayar jasa kita semurah mungkin asalkan closing. Murah penting, closing penting. Mana lebih penting Pak bagi sebuah pemilik properti? Murahnya atau closingnya? Lebih duluan mana? Murah dulu Pak. Jangan. Kalau murah nggak closing, nggak ada gunanya juga. Ujungnya sold lah ya. Yang penting closing dulu. Closing dulu. Dan kalau bisa murah. Ya kan? Karena pilihannya lain-lain, kalau closing mahal. Dan dia paling alternatif yang dia mau, closing murah. Tapi dia nggak akan bilang murah tapi nggak closing, nggak mau dia. Jadi Anda harus punya pikiran kayak begitu loh. Karena ketika customer hanya mencari komisi yang murah, Anda harus jelaskan. Karena tujuan utama Anda bukan membayar komisi yang murah. Perbedaan komisi 1,5% dengan 2,5% itu nggak banyak Pak. Tetapi kalau rumahnya nggak laku, 6 bulan, setahun, itu besar sekali opportunity loss yang dia tidak bisa dapatkan gitu ya. Yang keempat ya, pada satu saat ketika Anda membuka harga yang lebih tinggi dan akhirnya Anda turun juga begitu ya, ini memperlihatkan lawan bicara Anda merasa dia menang. Artinya dia ada usaha gitu. Pak, zaman sekarang kalau Bapak telepon artis, penyanyi-penyanyi Pak, buka harganya gila-gilaan Pak. Buka harganya gila-gilaan Pak. Dan kalau Anda nggak ngerti pasar, Anda terima, Anda negosiasi 10-20%, dia kunci, Anda kalah. Kenapa dia pasang harga tinggi? Karena dia merasa dengan memasang harga yang tinggi, persepsi Anda terhadap penyanyi ini akan naik. Wah, penyanyi ini bagus dong. Ya kan? Malah penyanyi-penyanyi papan atas di Indonesia itu dia punya rating pembukaan itu bisa 1/4 miliar Pak untuk ngajak mereka nyanyi hanya 45 menit Pak. Itu luar biasa Pak. Ya tergantung, itu ruang negosiasinya besar.
Ya kalau Anda punya waktu kepepet, Anda nggak Nggak mau bisa. ambil. Tapi kalau Anda punya waktu cukup panjang, Anda bisa compare sana sini, ya Anda mungkin Bisa menang ya. mendapatkan hasil yang terbaik. Setuju. Jadi sekali lagi ini sebenarnya bagian dari strategi, tetapi ketika menghadapi menjadi taktik, saya juga harus tahu siapa lawan saya nih. Lawan saya juga akan memainkan perannya dia. Dia akan memainkan strategi-strateginya dia untuk bisa membuat harga saya makin lama makin turun gitu. Saya terima aja. Kenapa? Karena memang saya sudah minta lebih tinggi dari apa yang saya harapkan. Betul. Jadi dalam proses ini Pak, ketika kita fight nih, apa yang saya mau jual dan apa yang you mau beli, dengan pikiran seperti begini, kita akan bisa menjadi win-win. Bisa ketemu. You akan happy karena you dapat diskon dari saya. Iya. Saya sebenarnya happy karena saya udah naikin dikit habis itu saya. Oke. Menarik Yes, ya? menarik sekali. Taktik beda dengan strategi ya. Iya. Iya. Yang kedua kita lihat ya. Yang kedua ini bracketing. Ini menarik, bracketing. Gimana nih? Bracketing ini bedanya dengan teknik yang di Indonesia itu sering ketemu gini nih. Pak, lu mau jual berapa? 150. Oh, aku hanya mau beli 100. Ya udahlah ketemu di tengah 125. Oh. Itu kan cara yang sangat lumrah sekali ya. Ketika seorang di dalam negosiasi bertemu jalan buntu, mereka akan memilih jalan tengah. Iya kan? Nah, ini berbahaya sebenarnya, Pak. Berbahaya kalau lawan bicara kita memang ingin membuat buntu. Lawan bicara kita, lawan negosiasi kita ingin membuat buntu dan dia mengerti situasi pasar dan dia mengerti harga dan dia tahu dia punya budget. Kita nggak tahu kita punya budget karena kita nawarin rumah orang lain. Dia tahu budgetnya dia pembeli kok, ya kan? Nah, artinya bracketing ini sesuatu yang lebih baik daripada bertemu di tengah yang namanya splitting the difference. Ya. Ini lebih bagus Pak ya. Master negosiator tahu kalau ini happen ya, dia tetap mendapatkan apa yang dia mau. Jadi poinnya gini nih. Kalau saya tadi bilang splitting the difference, saya mau 150, you mau 100 gitu. Ya kan? Ketemu di tengah nih. Tengah. Jadi caranya supaya tidak splitting the difference, karena saya tahu you selalu mau ketemu di tengah. Ketika you minta 100, saya nggak minta 150 Pak. Terus gimana? Saya minta 175. Oh, oke. Supaya ketemunya di dekat 150 yang saya mau sebenarnya. Yes, Jadi ngerti. ngerti maksudnya? Paham. Ini sebenarnya taktik yang pertama dimasukin ke taktik ini nih. Ketika Combine. pembeli sudah membuka satu harga, saya hanya mau bayar 100. Ya. Saya nggak akan bilang, wah saya nawar 150, punya saya 150, enggak. Ya. Begitu saya tahu lu udah mau buka harga, angka you kunci di 100, saya akan naikin punya saya di 175, sehingga ketika ketemu di 150, kelihatannya Ada. Iya. mungkin ketemunya di 140, masih baik dibanding saya ketemu di 125. Setuju. Kalau saya tarik 175, you 100, ketemu di tengahnya itu 137,5. Dibanding kita tadi langsung ketemu di 125. Ya. Saya masih win. setengah. Iya. Jadi Anda ngerti di sini ya? Paham. Karena ya, jadi ini sebenarnya dari taktik pertama ini datang ke taktik kedua ini nyambung. Karena taktik pertama udah menaikin harga. Oh, ya. Ya bukannya nyari harga. Jadi gini, kita kayak main kartu. Negosiasi itu kayak main kartu. Pak David berusaha nebak kartu saya berusaha nebak Pak David punya kartu. Paling bahaya kalau Pak David sudah bisa nyontek kartu saya, mati saya kan. Ya, jadi ya itu yang kita lakukan. Pak, bagaimana caranya supaya sebenarnya kan harga 150, Pak Darmadi naikin 175. Bagaimana kelihatannya bahwa angka ini real? Karena di mata pembeli bilang, loh lu 175 ketinggian. Nah, that's why saya bilang, kita sebagai agent properti mesti educate kita punya penjual properti, Pak. Makanya Pak, rumahnya kalau udah kusam tuh dicek dulu, Pak. Oke. Kalau rumahnya berantakan, Rapikan dulu. Iya. Jangan customer datang dia lihat ilfeel dia. Pohon-pohonnya udah banyak daunnya jatuh, tidak dirawat. Propertinya jelek. tidak terawat gitu Dan ya. itu kan persepsi. Nah, Iya. kalau kita bisa kasih suggestion kepada pemilik properti kayak begitu, dengan sendirinya bracketing ini akan menjadi lebih mudah bagi kita. Ya. Dan hasil jualnya akan lebih bagus dan komisi yang Anda terima Lebih pasti mantap. lebih baik. Yes. Nah, ini kan kerja lebih capek nih, Pak. Ini kan kerja pakai otak. Ya. Kalau nggak pakai otak ya udah Pak, ketemu di tengah aja, Pak. Selesai. Itu sering banget saya lihat agent kayak begitu. Cari jalan gampang. Cari jalan paling gampang. Ya. Habis itu komplain, kenapa komisi saya kecil? Itu dia. Yang buat kecil ya dia sendiri gitu Iya, ya. iya. Nah, bracketing ini selalu memberikan satu asumsi ya. Kita harus, nah ini tadi kan, saya harus tahu you buka harganya di mana karena begitu you udah ngomong 100 gitu kan ya. Sebenarnya saya tahu you masih bisa naik, saya tahu lu masih bisa naik. Tapi lu buka harga dulu, saya maunya hanya 100 gitu. Dengan saya tahu lu komit 100, saya bisa naik di sini. Karena sebelum you komit 100, saya agak bingung. Saya benchmarknya di mana untuk naik ya. Nah, jadi bracket ini lebih baik dibandingkan splitting the difference. Splitting ya. Setuju ya? Tengah-tengah ya. Oke. Yang ketiga lagi, nah ini ya, Ketiga. ini juga sudah kita pernah ngomong ya di dalam Session strategi sebelumnya kita ya. Jadi jangan cepat-cepat ngomong yes. Cepat-cepat ngomong yes ya. Kalau pacaran juga begitulah Pak. Iya. Kalau Pak David ketemu wanita yang cantik, Bapak naksir banget, Bapak pikir ini adalah pilihan jodoh Anda, baru Bapak coba sekali langsung dibilang yes.
Jangan dulu ya. Bapak mulai takut nih. Macam-macam pikiran Anda kan. Ini kok perempuannya gampang banget gue dapat gitu kan ya. Iya, iya. Jangan-jangan saya bisa dapat yang lebih bagus lagi nih. Iya kan? Jangan-jangan ada sesuatu hal yang bagus di dalam diri saya yang saya nggak sadar yang dia mau gitu. Jadi hati-hati nih. Betul. Jangan terlalu gampang say yes gitu ya. Karena ketika Anda gampang say yes, nilai Anda jatuh. Ya. Ya, nilai Anda jatuh gitu ya. Makanya kalau saya jadi pembicara, seringkali ada perusahaan minta saya bicara, ya kan? Ya kan? Dan saya tahu ujung-ujungnya mereka mau nego. Selalu mau nego. Jadi apa yang saya lakukan? Pasti sama. Saya naikin dulu. Ya, tergantung siapa yang saya hadapin. Kadang-kadang perusahaan besar, angka yang saya naikin itu normal bagi dia. Ayo, nggak ada masalah. Oke. Kadang-kadang saya berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang middle, yang sudah pernah panggil pembicara-pembicara lain, kemudian dia sudah membandingkan, dan dia pengen dapat harga yang sama sebelumnya, manusiawi gitu ya. Nah, cara saya kadang-kadang ketika dia minta nego, saya selalu ngomong satu kalimat yang belum tentu banyak orang berani ngomong. Gimana? Contoh. Contohnya? Pak, ini Bapak harganya bisa lebih murah nggak Pak ya? Pak, bisa lebih murah nggak? Saya akan jawabnya, Pak, selama ini saya tidak pernah ditawar. Langsung Itu kunci. nggak penting. Kata yang saya ngomong tadi, Pak, selama ini saya nggak pernah ditawar. Itu nggak penting, Pak. Yang paling penting adalah ketika saya ngomong selama ini saya nggak pernah ditawar, kemudian saya diam 1000 bahasa. Dan ketika Anda nanya saya, Anda mulai nggak rasa nggak enak nih kan? Saya diem. Pak, selama ini saya nggak pernah ditawar. Mau nggak mau saya Mau nggak mau pasti you ngomong. Iya. Pasti you ngomongnya lebih tahan. Pak, tapi kasih kita yang terbaik lah Pak. Kan ini kan kita masih pertama ketemu Pak Darmadi. Pasti Iya, begitu. iya, iya. Begitu saya udah tahu you udah turun, lu kan lemah udah posisinya. Posisinya udah menang Posisinya juga. lemah. Saya baru ngomong gini. Gini deh. Saya sangat yakin di dalam sebuah kerjasama mesti win-win. Ya, saya ngerti sekali. Tapi saya nggak bisa nurunin harga. Yang saya bisa lakukan, karena Anda minta saya bicara 1 jam, saya akan tambahkan 10 menit lagi ya di acara Anda. Jadi biasanya kalau saya bicara tempat lain 60 menit, di tempat Anda saya akan bicara 70 menit dengan harga 60 menit. You get the target. You udah menang nih. You udah menang nih. Saya menang juga. Win-win. Ini semua strategi yang dari 1, 2, taktik 1, 2, 3 dipakai nih. Saya udah bracketing nih Pak. Saya udah tahu nih Pak David. Apalagi saya tanya, Bapak budgetnya berapa? Kalau budgetnya jauh dari saya, lebih baik saya ngambil Pak. Karena berbahaya Pak. Ekspektasi dia dengan saya akan beda. Bayangin umpama saya buka harga, saya bicaranya umpama kita ngomong angka gitu ya, umpama 10 gitu. Tau-taunya you bilang, ya budget saya hanya 1 Pak. Oh, jauh sekali ya? Jauh, jangan. Itu berbahaya sekali Pak. Berbahaya untuk dia dan berbahaya untuk saya. Kenapa? Dia over budget Pak. Hanya 1, saya kali 10 over budget. Bagi saya Pak, bahaya sekali Pak. Bahaya sekali Pak, karena jangan-jangan nih dia expect banyak sekali dari saya. Belum tentu saya bisa deliver 10 kali yang diharapin. Saya lebih fair bilang mengatakan Pak, kalau budget Bapak segitu, saya akan carikan teman saya yang memang dia budgetnya segitu dan mungkin Bapak ngobrol dengan dia. Setuju. Dan ketika saya kasih teman saya minta referral dari teman saya. Ada orang mau manggil lu kasih gue 20% ya. Sip Pak Darmadi, ya sip. Jadi saya nggak ngerusakin dia punya image, saya nggak ngerusakin teman saya punya image, saya juga dapat. Dan di sini win-win lagi. Win-win lagi. Jangan maksa Pak. Kalau bukan kelas lu jangan maksa. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Jadi never say yes to the first offer itu dengan melakukan ini. Dengan Anda tidak melakukan ini, kalau Anda tiba-tiba, iya Pak, yes gitu ya. Yang pertama terjadi, lawan bicara Anda pikir, wah jangan-jangan saya bisa nego dia lagi nih. Kok belum apa-apa dia udah oke, jangan-jangan dia bisa lebih murah lagi saya dapat nih ya. Atau, ini kayaknya aneh ya, kok ini di pasaran harganya segini, tapi orang ini nih jauh banget gitu. Umpama di pasaran harga 1000. Kemudian ada orang jual barang 300, Anda takut dong. Curiga ya. Iya kan? Ya kan? Anda mau beli umpama ya barang di Tokopedia yang Anda tahu harganya 2 juta. Kemudian ada orang foto gambarnya sama 200.000 saja. Otak Anda pikir apa? Curiga, mengerikan. Curiga, ini beneran pasti atau enggak ini, gitu ya. Ini pasti barangnya ketika datang nggak sama dengan apa yang dia pasang. Setuju nggak? Setuju. Jadi itu yang saya tadi bilang, jangan katakan yes pada tawaran pertama. Ya. Seorang master negosiator itu hati-hati sekali Pak, ya supaya tidak terperangkap untuk terlalu cepat bilang yes. Dan ini butuh waktu, ini butuh jam terbang. Dan saya selalu bilang, negosiasi, faktor yang banyak orang tidak perhatikan dalam negosiasi adalah masalah waktu. Makin lama saya bisa tarik ulur dengan Pak David, kemungkinan menang saya makin gede. Karena saya tahu pada dasarnya kalau orang yang tidak terlatih negosiasi, mereka tidak tahan negosiasi. Kalau bisa cepet deh, kalau bisa cepetin deh, cepet beres lah. Kalau agent property yang bisa memainkan tempo ya, timing ya, dia bisa dapat deal yang bagus. Anda lihat pemain sepak bola World Cup ini ya, bagus-bagus pemainnya. Semua pemain bagus ya. Apalagi yang sudah masuk semifinal bagus semua ya. Tapi kalau saya bilang ada satu pemain yang menurut saya lebih bagus, namanya Mbappe.
Oh, Kalau oke. you lihat Mbappe, dia tuh bisa lari, kenceng larinya Pak. Tapi pemain-pemain yang lari, yang lain juga kenceng Pak. Tapi Mbappe itu dia bisa lari, kenceng, tiba-tiba dia perlambat. Ya. Sehingga lawan ikut perlambat, kemudian dia kenceng lagi. Ya, Nah itu yang ya. susah dilawan Pak. Ya, ya. Makanya Anda lihat, walaupun seekor binatang cheetah, larinya kenceng, seringkali dia nggak bisa nangkep kijang yang lari. Kenapa? Cheetah itu jagonya hanya lari kenceng. Speed. Begitu si kijang itu ganti posisi, ganti arah. Directionnya beda, ya? Si cheetah itu kayak apa? Kayak nggak bisa ngubah directionnya dengan cepat, sehingga kijang itu bisa Menghindar ya? menghindar. Betul. Demikian juga binatang-binatang kecil kayak kelinci itu susah ditangkap karena dia bisa lompat ke sini, tiba-tiba dia bisa lompat ke sini. Nah si cheetah ini kan hanya bisa lari ke situ Pak. Iya, Begitu iya. mau ke kiri dia butuh waktu lagi ke kiri. Yes. Ya, dan jeleknya cheetah dia hanya bisa lari kencang dalam waktu yang sempit. Kalau si kijang itu bisa bawa dia lari 1 menit lebih saja udah kecapean. Oke. Karena dia pompa darahnya itu dipompa ke jantung itu udah overheating. Jadi sama Pak, negosiasi juga jangan terlalu cepet-cepet, dicepetin negosiasi nggak ada guna. Malah Anda cepetin negosiasi, saya curiga bahwa ada sesuatu yang salah. Negosiasi itu santai aja, ya. Ambil contoh nih, saya suka ngajarin kepada agent properti. Ketika penjual mengharapkan harga dari pembeli lebih tinggi lagi, dan Anda sebagai agent sampaikan ke penjual, ya Pak, nanti saya mau ketemu pembeli lagi Pak, saya berharap sebenarnya harganya dinaikin gitu ya. Anda baru ngomong sama penjual begini, kemudian Anda angkat handphone, kemudian Anda telepon pembeli. Kemudian pembeli bersedia menaikkan harganya 5%. Pada saat setelah itu Anda tutup, Anda telepon penjual dan dengan senang hati Anda bilang, Pak, Bapak tahu nggak Pak? Ada good news nih Pak. Saya baru telepon pembeli Pak. Setuju dia. Saya udah nego dengan dia, harganya naik 5% Pak. Jadi lebih tinggi lagi. Anda pikir penjualnya senang? Nggak senang. Dia bilang, kayaknya barusan 5 menit. Gampang amat. Gampang gitu. amat naik 5%. Dia punya otak tambah sombong dia. Iya. Jangan-jangan dia pengen banget barang gua. Jangan-jangan harga properti gua terlalu murah nih. Pak, kalau begitu alternatifnya apa? Very simple. Gimana? Anda ngomong, Pak, saya akan coba Pak agar pembeli bisa naik Pak. Ya, Bapak sabar ya Pak ya, saya akan coba. Ya, oke. Begitu saya udah dapat lampu hijau, saya akan kasih tahu Bapak. Oke. Anda pergi. Penjual nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam. Dari pagi nih, dari jam 9, 8 jam, 10 jam. Jam 9.30 malam telepon bunyi. Ush, dari pagi loh dia tunggu. Pak, gimana nih? Saya baru pulang Pak. Dari pagi tadi saya di rumah pembeli. Waduh, berapa lama itu? Iya kan? Pak, alot Pak. Pembeli ketika saya ketemu bukannya nego harga Bapak Pak. Malah dia tertarik sama properti yang lain. Loh, kok bisa Takut, begitu? takut. Makanya Pak, karena dia juga berhubungan dengan banyak agent. Saya nunggu situ, malah nemenin dia lihat rumah-rumah yang dia mau naksir Pak. Dan setiap kali rumah yang dia mau naksir dia udah suka, saya kasih tahu bahwa rumah Bapak lebih baik. Dan dalam waktu segini panjang Pak, akhirnya dia naik 5% Pak. Beda. Pak, kalau Bapak serius Pak, dia mau kasih tanda jadi. Gimana Pak, saya ambil sekarang nggak? Ya, oke. Lain nggak Pak? Lain. Naiknya tetap 5%. Tapi Pak David nanya saya, "Ya, Pak Darmadi dari jam 9 pagi sampai jam 9.30 malam, Pak Darmadi kemana nih sebagai agent?" Ya, pertama saya pulang ke rumah, saya tidur dulu. Jam 12 saya pergi nonton, ini soalnya paket hematnya hari Senin nonton ya. Saya nonton 2 film sekaligus Pak David sampai jam 5. Kemudian saya makan Pak, karena ada paket hemat lagi kan. Saya makan. Setelah itu saya jemput anak saya habis les, baru saya telepon. Behind the scene-nya itu ya. Positif Pak David. Ya. Beda nggak rasanya? Beda Pak lah, David? beda, ya. beda. Jadi hati-hati ya. Ya. Hati-hati. Anda jangan bangga-bangga. Udah naik 5% dalam waktu cepat. Penjual persepsinya lain. Tapi Anda bilang, wah Pak Darmadi, kalau begitu kita nih nipu orang dong Pak. Saya rasa bukan poinnya ditipu orang. Bukan ya. Kenapa? Karena harganya tetap jual 5%. Memang nggak bisa diapa-apain. Naik 5% udah bagus. Cuman kadang-kadang kita ngasihnya itu seperti apa? Saya masih ingat cerita kakak saya. Gimana Pak? Kakak saya waktu tinggal di LA, saya datang 2 tahun setelah kakak saya tinggal. Kemudian saya datang dengan cousin saya, sepupu saya. Dan sepupu saya ini adalah orang yang senang sekali pakai branded gitu ya. Pakai barang-barang branded. Kakak saya akhirnya ngerjain sepupu saya ini kan, dia baru dari Indonesia juga masih agak udik gitu ya, datang ke Los Angeles gitu. Kakak saya pergi ke pasar loak, dia beli jas yang harganya kalau nggak salah $50. Karena pasar loak barang bekas. Setelah pulang kakak saya bilang, ini jas bagus banget, handmade dari Itali, nggak ada merek memang, handmade dari Itali, harganya $1.500. Karena lu pertama kali datang dari Indonesia, gue mau kasih lu hadiah supaya lu pakai. Itu jas dia pakai 4 tahun Pak. Dan setiap kali dia pakai dia confident banget, karena di otaknya harganya $1.500 Pak. Padahal harganya hanya $50 Pak. Bayangin nggak Pak?
Bayangin kalau saya ngomong ini jas jelek, saya beli dari pasar loak, harganya $50. Lu mau pakai nggak? Dibuang sama dia. Nggak mau. Jadi Beda. manusia itu lucu kan, Pak? Manusia tuh butuh persepsi. Ya. Ya, kita sebagai agent tahu manusia butuh persepsi ya. Yes. Kita harus berikan yang terbaik supaya dia happy, Pak ya. Jadi itu ya. Menarik ya. Nah, yang ketiga, flinching. Flinching juga ini temennya dari yang tadi berkelanjutannya. Oke. Flinching itu adalah sebuah gesture yang bisa kita tampilkan ya. Sambungan dari never say yes to the first offer itu, tetapi bukan hanya sekedar bilang no atau menolak, tetapi juga diikuti dengan gesture dari muka yang agak kaget gitu. Oke. Pak David, barangnya harganya berapa? 2 juta. Kok mahal banget, Pak? Nah, itu Oke. flinching. Flinching itu macam-macam. Memainkan ini juga ya. Dari suara kita, dari body language kita, dari raut Wajah gitu wajah ya. kita, itu memperlihatkan sesuatu yang tiba-tiba kayak kita Excited kita, gitu ya? kita reject, kita menolak. Oh, oke. Loh, kok 2 juta, Pak? Oh. Mahal benar, Pak. Zaman sekarang barang kayak gitu nggak 2 juta, Pak. Oke. Itu kan model lama. Ya. Nah, flinching itu penting sekali ya. Aha. Flinching itu termasuk tidak say yes terhadap tawaran Bapak. Saya nolak dengan gaya yang lebih agak offended gitu. Dan kalau Bapak kemakan, kalau memang Bapak markup harganya terlalu tinggi, Bapak akhirnya pikir, jadi Pak Darmadi maunya berapa? Nah, kelihatan sekali Bapak lemah Langsung lagi. lemah. Udah lemah. Kalau dia udah ngomong gitu lemah. Tapi Yes. kalau dia juga pintar, Pak, sorry Pak, Bapak bilang barang ini barang model lama. Tapi masalahnya Pak, orang zaman sekarang nyari yang model lama, Pak. Klasik punya Klasik tuh. punya, Pak. Makin lama Nah, makin pintar mahal kan dong. Dia Matang. pintar juga, udah Iya, tahu iya, nih, iya, iya, iya. Pak. Memang Pak, kalau Bapak nyari barang udah setahun 2 tahun punya model, Bapak kan bilang ini kan elektronik, pasti turun 50%. Tapi ini langka punya, Pak. Dan punya saya ini, Pak, belum lepas segel loh, Pak. Oh, Saya mesti memberikan penjelasan lagi. setuju. Nah, Ini- dengan begitu kan saya bisa menghindari ya. Jadi flinching itu seperti sama dengan teknik never say yes to the first offer, tetapi diekspresikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan body language. Iya, Ya, iya. ya. Ketika orang offer Anda sesuatu yang seperti ini, mereka sebenarnya pengen lihat reaksi Anda. Saya sering ketemu orang, makanya saya kalau ngomong sama orang, saya nggak terlalu habisin waktu dengar apa yang dia ngomong dari mulutnya, karena kadang-kadang saya sudah bisa tebak apa yang dia mau ngomong kok. Oke. Dalam conversation biasa kita tahu kok orang ngomongnya, dari dia ngomong A, sentence kedua dia ngomong B, sentence ketiga dia ngomong C. Yang paling hebat kalau orang itu akan tahu bahwa saya hebat adalah orang ini nggak bisa tebak saya larinya kemana. Kadang-kadang saya bisa larinya galak saya, tiba-tiba besok saya pelan lagi. Saya galak pelan, dia nggak bisa tebak. Wah, ini Iya. orang susah. Dia sebenarnya ngerti apa yang terjadi nggak sih? Karena kadang-kadang kalau saya ajak orang ngomong, saya nggak ngomong, saya jarang sekali pakai telinga saya. Saya kalau ngomong sama orang, saya jarang sekali pakai telinga saya. Saya pakai mata saya. Saya ngelihat dari bibirnya, dari tangannya, dari kepalanya. Itu yang saya lihat. Karena apa yang keluar dari mulutnya sebenarnya saya udah tebak, udah tahu dia ngomongnya kayak gini, tahu saya. Saya hanya mau coba intonasinya kayak apa. Nah, seperti begitu kalau Anda seorang negosiator, Anda sudah menang 1 langkah nih. Anda bisa dalam otak Anda langsung mencerna. Orang ini ngomong salah, orang ini ngomong nggak benar, orang ini kasih saya informasi yang sebaliknya dari apa yang Faktanya apa gitu. apa yang dia katakan. Saya tahu sekali. Dan dari situ saya bisa merancang strategi berikutnya. Saya yakin polisi detektif itu kerjanya kayak begitu. Dia panggil saksi ya, saksi mau ngomong bohong nggak bohong, dia biar Udah tahu sebenarnya. Tahu dia Iya. tahu aja. Dia permainkan semuanya itu. Dia permainkan semuanya itu sampai dia benar-benar tebak. Oh, orang ini udah 5 kali saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dia bisa jawab dengan benar, tapi semuanya dia bohongin. Oh, udah tahu saya. Udah tahu, ya. Berarti orang ini pertanyaan ke-6 dia bohong lagi, pertanyaan ke-7 dia bohong lagi, dia udah tahu ya. Oke. Jadi yang penting di sini saya tadi bilang ya, ketika seseorang flinching ya, sebenarnya itu kita memberikan indikator kepada lawan bicara kita bahwa kita nggak suka dengan harga you. Harga you tuh kayaknya something nggak bener gitu. Lebih you ganti deh harga lu. Kalau nggak gue nggak jadi sama you. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya itu flinching ya. Ya counter gambitnya Pak kalau orang gituin kita. Oke. Kalau orang gituin kita, wah Pak, masa harganya segitu? Tempat lain juga murah. Ada orang dalam udah tahu. Ya kalau gitu Bapak beli aja ke tempat lain. itu kan caranya dia udah tahu you flinching Iya, gitu kan iya, ya. iya, iya. Ya. Kalau orang do flinching kepada kita, kadang-kadang kita smile aja Pak. Kalau Bapak udah tahu ada yang lebih murah, saya yakin Bapak nggak cari saya lah Pak. Malah dia ketawa. Wah, iya sih, temen gue bilang di sini bagus. Nah kan, gue bisa buka kedoknya sendiri, Iya, ya kan? iya. Bener nggak? Betul, Lu masuk 2 akal. juta kok mahal bener, Pak. Kasih tahu saya Pak, di mana barangnya kurang dari 2 juta, saya mau beli 10 Pak. Sebentar, Wih. hadapin pedagang kayak gitu. Iya. Ibu-ibu ngomong, ini bajunya mahal. Kok 200.000? Di tempat lain 100.000. Bu, kasih tahu saya tempatnya 100.000, saya pengen beli 10 bajunya itu. Itu mah
pedagang mah nggak usah diajar Pak. Itu flinching, dia balikin flinching lo. Iya. Ya kalau ibu-ibu Counter nggak bisa ya. jawab, di mana? Ya udah berarti lu bohong. Betul. Atau ngomong, ini bajunya 200.000 kok mahal, di Tokopedia hanya 100.000. Bu, kalau Tokopedia 100.000, saya yakin ibu udah beli di Tokopedia, Bu. Iya kan? Tapi ibu kan pernah beli baju di Tokopedia kan? Beli ukuran M, totonya datangnya kok M-nya kayak S. Nggak bisa ditukar lagi, Bu. Iya. Kalau di sini kan saya ada di sini, saya udah buka toko 10 tahun. Ibu percayalah sama saya, Iya. Bu. Saya ini hanya untung sedikit, Bu. Hanya untuk makan. Zaman sekarang nggak bisa untung gede, Bu. Kena nih. Pedagang. Iya. Ini saya udah jual modal. Iya. Flinchingnya kena. Nah, jangan flinching sama pedagang-pedagang deh Pak ya. Nah ini menarik juga. Nah ini posisi yang menarik kalau Anda yang dideketin orang dan Anda lihat orang ini naksir dengan apa yang Anda tawarkan produk ya. Ini kita menjadi penjual yang sombong. Gimana? Satu hari ada orang mau jual kapal kecil gitu ya. Dan dia udah kasih tau teman-temannya gitu ya. Saya mau jual kapal kecil. Udah 6 bulan kagak laku-laku nih. Tolong dong nyari temen dong. Ada yang mau beli nggak? Kemudian satu hari Minggu dia lagi bersihin kapalnya Pak. Dia pengen kapalnya mengkilat gitu ya. Kemudian dia ngelihat dari jauh ada laki parubaya, bajunya necis, yang dia gandeng cewek cantik gitu. Wah ya sambil begitu happy jalan melewati kapal, tiba-tiba cewek cantik ngomong, aduh ini kapal bagus bener, paling bagus kalau kita pakai mengarungi samudera, indah banget lihat sunset. Kemudian pacar yang kaya ini ngeliat dia, you suka sama kapal ini? Suka banget, kalau you beli ini berarti you cinta sama saya. Kemudian dia balik ke orang yang mau jual kapal, Pak, kapal ini mau dijual. Ini orang kan pengen banget jual Pak, udah 6 bulan nyari orang kalah. Tapi karena dia tahu orang ini pengen beli, dia bilang, waduh, ini kapal adalah hadiah dari ayah saya dan tidak untuk saya jual. Maaf ya Pak David ya. Tapi hanya pikir-pikir, Bapak mau beli ya kapal saya? Kalau mau beli kira-kira berapa? Wah. Balik ke saya nih. Salah loh. Buka harganya serba salah. Iya. Bayangin nggak Pak? Ini caranya playing reluctant seller. Pak, saya belajar dari satu teman saya orang Singapura, pintar sekali Pak. Dia pengen beli BMW warna biru. Dia cerita sama saya, BMW seri 7 warna biru. Dan memang kalau kita ke dealer-dealer BMW, biasanya gitu ya, yang tersedia tuh warnanya limited Pak. Either hitam atau putih biasanya begitu. Kayak warna biru itu ya nggak ada. Langka ya? Langka gitu ya. Iya, jadi gini, dia pengen beli warna biru. Dia pengen beli warna hitam. Karena dia pengen beli yang paling murah lah, either hitam atau putih, ya kan? Tapi kalau dia datang bahwa dia bilang dia mau beli BMW warna hitam atau putih, barangnya ada, dia nggak punya bargaining position. Jadi dia ubah ceritanya Pak. Dan dia tahu di tempat dealer itu untuk nyari BMW warna biru itu butuh waktu. Nggak gampang karena itu limited biasanya begitu Pak. Jadi dia masuk, dia ngomong, dia cek, dia udah senang sama BMW. Nah dia bilang, aduh, saya pengen beli BMW, saya pengen bayar sekarang. Iya, Bapak pengen bayar sekarang? Iya. Tapi saya maunya yang warna biru. Waduh. Padahal dia mau yang hitam Pak. Dan dia tahu nggak punya barang warna biru. Dia bilang, saya maunya yang biru karena kemarin saya lihat teman saya punya yang warna biru. Saya pengen banget warna biru. Dan saya hanya dalam waktu sekarang aja, saya kebetulan saya punya bonus, saya mau pakai untuk DP gitu ya. Ya kalau bukan jodoh saya, ya mungkin saya invest di properti. Kalau you punya warna biru, saya mau bayar sekarang. Aduh Pak, nggak ada Pak warna biru, butuh waktu 3 bulan Pak. Waduh gimana ya, nggak jadi ya. Jangan dong Pak, Bapak udah suka BMW kan Pak. Itu kan hanya warna Pak, hitam juga bagus. Emangnya kalau hitam you kasih gue diskon berapa? Di situ kenanya. Ini namanya decoy Pak. Decoy itu artinya kita menciptakan sebuah situasi yang sebenarnya nggak ada untuk membuat harga ini turun. Iya. Bener nggak Pak? Betul. Ya. Betul. Makanya orang kalau nggak punya pacar, dia mau dapat guide cewek cantik. Pertama membuat cewek cantik ini melihat dia mahal, adalah dia ganding satu cewek yang cantik gitu. Dia biasa sewa gitu satu hari, temenin saya ya datang gitu. Ternyata Pak Darmadi ceweknya tuh kelasnya cantik. Berarti kalau dia sampai naksir saya, berarti saya lebih cantik dari yang dia gandeng. Hebat nggak Pak? Yes. Padahal ini hanya pinjaman doang bisa begitu. Ya, itu pinter-pinter figuran ya. Figuran ya Pak ya. Ya sama Pak kalau orang jual properti open house. Bapak datang ke open house dari seorang marketing dan ketika Anda masuk sebagai pembeli, Anda lihat kok nggak ada orang datang, sepi. Anda merasa nggak nafsu beli. Betul. Tapi kalau Anda lihat ada 2 keluarga datang lagi lihat-lihat juga, kemudian agennya ngomong, Pak, mereka udah datang 2 kali loh Pak. Wah, Anda tiba-tiba bilang, waduh ini lawan berat ini. Kalau saya nggak ambil sekarang habis ini. Betul. Benar ya? Ya. Jadi playing reluctant buyer itu adalah membuat Anda tuh mempunyai starting negosiasi nanti bisa lebih cepat di awal gitu ya. Nah, itulah Pak ya, gampangnya itu. Nah, yang satu lagi,
You can do better than that. Kadang-kadang Oke. orang ngasih kita harga kan. Gimana nih harganya berapa? Oh iya Pak, harganya 5 juta. You pasti bisa berikan saya harga lebih bagus lah. Saya udah capek, saya udah jadi nasabah Anda udah cukup lama, saya jadi klien Anda. Anda juga dapat dari teman saya, beli juga lewat Anda. Anda pasti bisa kasih saya lebih baik lagi lah. Ini caranya tekan orang untuk nurunin harga ya. Oke. Ya, you bisa lakukan inilah lebih baik lah. Ayolah. Komisi you berapa? 3%. Come on, zaman sekarang udah nggak ada komisi 3% Pak David. Pak David ini kayak udah kayak nggak, kakinya nggak nyentuh tanah. Pak, kasih saya yang lebih bagus lah Pak. Wah, jadi sulit ngapa-ngapain jadi kalah David, nih. ya udah kalau gitu 2,5 sama Pak Darmin. 2,5 lagi. Wah, 2,5 itu 5 tahun yang lalu Pak. Waduh. Ya, kadang-kadang gitu Pak ya. Nah, ya. Dalam kondisi bercanda begitu kadang-kadang Anda juga turun gitu Pak ya. Iya, oke. Ya. Dan yang paling bagus adalah ketika dia bilang kayaknya Pak David ini bisa kasih lebih. Dan ini saya tadi ini tekniknya, yaitu diem. Supaya Pak David sendiri tuh merasa gak nyaman. Ketika orang bicara dan setelah itu dia diem, lawan bicara akan merasa tidak nyaman. Betul. Anda harus tahu kapan Anda diem. Dan itu gak gampang. Itu nggak gampang. Diem gampang. Tapi kapan diem itu nggak gampang. Timingnya ya. Iya, makanya Ya. itu namanya taktik Pak ya. Taktikal. Seperti Mbappe. Kapan cepat tahu, kapan lambat tahu. Ya. Yang lain hanya tahu cepat, yang lain hanya tahu lambat. Luar biasa, mantap sekali. So, teman-teman sekalian, dalam sesi ini jangan lupa klik like, subscribe, dan juga follow sosial media kita. See you, sampai ketemu lagi dalam Monday Morning Motivation.